Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini tanggal 5 April 2023 hari Rabu. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa harian di XAU USD pada hari ini. Sebelum saya mulai, seperti biasa disclaimer dulu bahwa apa yang ada di dalam video ini itu bersifat edukasi, dan di sini tidak ada unsur paksaan teman-teman untuk ikut ke dalam analisanya, karena setiap orang mempunyai hak dan pendapatnya masing-masing dalam hal menganalisa market. Dan untuk open posisi sendiri itu menjadi tanggung jawab teman-teman sendiri, karena itu merupakan akun trading teman-teman semua. Dan di sini juga tujuan kita adalah sama-sama belajar bagaimana menganalisa suatu market. Dan disclaimer dulu bahwa juga apa yang ada di dalam video ini itu tidak selamanya 100% benar. Ada kalanya yang dianalisakan itu tidak sesuai dengan perjalanan market, karena market punya jalannya sendiri ya. Jadi kemarin itu yang seperti kita harapkan bahwa pergerakan XAU USD itu sekiranya jika dia reject 1985 dan juga trendline, maka kemungkinannya harga akan bisa drop sampai ke 1965. Tetapi karena data JOLTS-nya kemarin itu sangat buruk ya, bisa dibilang, jadi sempat kena SL di sini ya. Tapi it's okay karena SL cukup di sini ya. Bayangin kita nggak pakai SL dari 1985 keseret sampai 2025, itu enggak sih ya, itu enggak, jangan ya. Jadi sekali lagi, jika kemarin kita mengharap bisa dia bergerak turun karena dia respect trend line dan juga reject 1985, walaupun harga tidak sesuai harapan kita, tidak sesuai dengan pergerakan analisa, tapi setidaknya kita bisa manage money management dengan menggunakan stop loss ya, seperti itu. Lalu sekarang bagaimana nih? Apakah kita akan bisa untuk membuy sekarang untuk di XAU USD? Untuk di XAU USD sendiri, kalau boleh saya katakan saat ini harga sudah di atas 2000 ya kan? Jadi something's not right in the market, bahasanya gitulah ya. Something's not right. Karena harga 2000 itu sangat jarang terjadi, bahkan itu hanya terjadi sebanyak 2 kali kemarin. 2020 Covid, 2021 perang 2022 ya. 2022 kayak saya lupa kemarin perang itu 2021 atau 2022. 2022 perang, dan sekarang berita bank, oil dan sebagainya itu mendrive market sangat lumayan tinggi. Jadi ya bisa dibilang harga 2000 itu sebenarnya seperti yang sudah saya katakan, ketika ada harga 2000 di market, maka something's not right di muka bumi ini ya. Di muka bumi ini, di perekonomian sekarang di seluruh dunia, ketika gold harga bisa mencapai 2000 itu sebenarnya something's not good ya, not good sebenarnya. Kalau boleh saya katakan not good. Tapi kita hanya bisa mengantisipasi aja ya. Jadi yang penting itu untuk di XAU USD saat ini, untuk areanya yang penting sekarang itu masih di sini ya, 1945 sampai di 1935. Untuk sekarang area-area yang bisa kita pakai, masalahnya adalah ini 2000 kita masih plotkan dulu ya. 2000 itu masih kita plotkan. Permasalahannya adalah sekarang itu di XAU USD 2000 ya, 2000 itu harganya sudah sangat terlalu jauh ya. Kalau dilihat, ditarik dari Fibo untuk cari extension, target 1618 itu masih sangat tinggi di atas ya, sampai di harga 2059. Mungkin enggak ya, 2055 ya, 2055 itu Fibo 1618 ya, jadi targetnya masih jauh. Jadi kita sekarang antisipasi untuk ambil posisi buy. Permasalahannya adalah seperti ini. Sekarang untuk berita adalah kita
dua hal yang penting yaitu ADP Non-Farm Employment Change dan ISM Services PMI. Dua hal ini jika hasilnya negatif, kita bisa tidak perlu menunggu untuk ambil buy posisi di bawah, langsung eksekusi buy. Saya rasa masih bisa ya. Eksekusi buy itu masih bisa dengan cukup melihat data yang ada di sini nanti malam ya. Di sini jam 8.15 WITA dan di jam 10 WITA, berarti di jam 7.15 WIB dan di jam 9 WIB. Karena yang saya takutkan adalah seperti yang terjadi di JOLTS kemarin ya. Harga terbang seketika pada saat berita data ekonominya keluar di JOLTS-nya itu adalah sangat rendah. Itu hanya cuma cuma di 9,9 juta. Ya kan, sangat rendah. Oleh karena itu langsung eksekusi buy itu kemarin sebenarnya agak risky ya. Agak risky, tapi untuk sekarang saya rasa langsung eksekusi buy pada saat berita nanti malam ya. Karena kayaknya karena market Asia sekarang bisa dibilang nggak bergerak ya, karena per video sekarang saya buat kan sudah mulai masuk semua lah ya. Australia udah, Jepang, Cina, semua intinya sudah, market Asia itu sudah open, tapi pergerakannya itu tidak signifikan. Entah antara market Asianya ini tidak mau memberikan pergerakan harga, antara malu-malu kucing, atau mengantisipasi kenaikan yang lebih tinggi. Jadi market tidak mau ikut dulu ke dalam. Ya, mungkin saja seperti itu, karena sekali lagi ketika harga gold bisa sampai ke 2000, something's not right ya. Karena gold itu ibaratnya bisa menjadi katalis di perekonomian, karena ketika semua orang beralih ke gold berarti perekonomian di berbagai macam negara itu sedang kalang kabut, sedang tidak baik-baik aja. Nah, karena itu untuk di sesi sekarang, sesi Asia itu kayak nggak gerak ya, marketnya itu nggak gerak. Biasanya kan sesi Asia itu pasti gerak pada saat market open, kaget itu pasti biasanya. Ketika market Amerika Open untuk masalah berita kemarin, biasanya di sesi Asia itu juga akan ikut bergerak biasanya, tapi sampai sekarang sih harga belum bergerak ya, belum bergerak sekarang, tapi kita nggak tahu nanti. Sampai jika nanti market pre-London ya, pre-London atau enggak pada saat mau pre-New York ya, pre-New York atau enggak pre-London, atau mungkin pada saat market New York Open ya, bebas pokoknya. Jika sampai nanti sore ataupun menjelang jam 6 sore harga itu masih begini-begini aja, harga itu masih begini-begini aja, dia enggak lebih tinggi, enggak lebih rendah, enggak, jika harganya hanya bergerak begini-begini aja ya sampai nanti sore, teman-teman consider untuk melihat range ini. Saya rasa untuk range saat ini itu kita bisa pakai satu candle nih aja ya, yaitu dari 2015 sampai 2025 ya. Untuk range sideways saat ini sih sampai sini, karena permasalahannya sampai di time frame M5 bahkan M1 kayaknya bisa kita pakai ya, tapi worry sih M1 ya. M1 sebenarnya kita ada rally base rally ya. Ini ingat, ini time frame 1 menit loh ya, ini jarang banget saya buka time frame 1 menit, bahkan karena saya trading itu minimal 15 menit, 1 menit dan 5 menit itu saya nggak pernah sentuh, atau mungkin cuma sekedar lihat aja, contohnya kayak sekarang. Karena di permasalahannya kan di time frame 5 menit kita nggak ada apa, ada sih patahan-patahan candle di sini, ada ekor-ekor, jadi diturunkan ke time frame 1 menit. Kenapa gitu kan? Ternyata di time frame 1 menit itu kita melihat adanya rally base rally di sini di harga 2008. Apakah di angka ini dia akan mantul? Kayaknya kalau boleh saya katakan, karena ini M1 mungkin dia mantul tapi sedikit ya, cuma turun sedikit kemudian naik kemudian turun lagi ya seperti itu kayaknya. Karena sekali lagi di candle
H1 tidak ada apa-apa, candle M30 nggak ada apa-apa, bersih banget candlenya di sini ya. Apakah dia akan meretest 2009 ya, karena ini kan merupakan high tertinggi kemarin ya. High tertinggi kemarin itu yang terjadi pada saat tahun 2023 Maret ya, pada saat news SVB itu ya kan. Ini kan ini saya kasih paling tinggi ya. Paling tinggi kemarin itu harga sampai di 2000, ini saya berapa ini? 2009 ya. Paling tinggi itu 2009 850. Berarti kan dia akan mepet sama rally base rally yang ada di time frame H1. Jadi apakah dia akan retest kemudian naik? Bisa aja ya. Tapi karena ini candlenya bersih banget ya, bersih banget, consider bahwa jika sampai nanti sore pergerakannya ini cuma begini-begini aja, kita bisa berekspektasi bahwa kita bisa buy ketika dia break 2025 dengan kondisi hasil data ini bagus ya. Jelek, maaf. Jelek bagi USD, bagus untuk XAU sebenarnya. Saya salah ngomong ya. Jika datanya ini jelek, berarti kan USD turun. Ketika USD turun, otomatis XAU akan terbang. Jadi ketika dia nge-break 2025, kita bisa ambil buy dengan target kita sampai di 2050. Ya, 2050, 2045 itu it's okay. Dan jika di sini hasilnya bagus untuk USD, maka otomatis XAU akan drop. Dropnya sekarang untuk XAU USD itu bisa sampai di untuk zona demand sebenarnya kita masih di area 1945 sampai di 1935. Bisa nggak kita cari demand yang di tengah-tengah gitu kan ya? Demand di tengah-tengah ataupun demand sebelum kita ambil posisi, bisa nggak kita ambil demand yang ada di tengah-tengah? Bisa aja. Demandnya itu sekarang ada di sekitaran sini ya. Yaitu di sekitaran harga 1980. Jika teman-teman ingat 1985 sebagai area yang kemarin saya plotkan ya, 1985 itu masih oke lah ya, karena berdempetannya 1985 dengan 1980 di sini. Jadi untuk saat ini karena kita menunggu ini break area sideways, kita tunggu aja ya. Jika ini hasilnya bagus untuk USD, maka otomatis harga akan drop ke bawah. Bagi yang sell harap berhati-hati di level 2009 dan di level 2000, karena takutnya di level tersebut harga bisa mantul naik lagi ya. Walaupun zona demand kita itu ada di bawah angka 2000 semua ya. Zona demand semua ada di bawah 2000, jadi consider untuk yang sell jangan terlalu jauh untuk ambil TP-nya saat ini, karena takutnya buyer ini menunggu di 2009 karena ini bekas resistan become support, dan juga di angka 2000 sebagai angka psikologi number ya. Takutnya seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAU USD sampai saat ini ya. Hati-hati karena sekarang harga sudah di atas 2000. Sangat hati-hati sekali bagi teman-teman yang trading. Jangan asal nge-buy, jangan asal nge-sell ya. Sebenarnya nggak perlu ditunggu 2000 sih sebenarnya. Setiap teman-teman trading itu harap hati-hati sebenarnya, tapi menurut saya seperti saya katakan di awal tadi, ketika angka gold itu mencapai 2000 lebih, ada yang nggak beres sebenarnya. Entah itu ya apapun itulah pokoknya. Nanti mungkin saya akan cari berita lagi apa yang berdampak di gold ketika angka ini mencapai 2000, ataupun jika teman-teman ada yang tahu berdasarkan historinya, mungkin bagi yang sudah trading cukup lama, ketika angka di gold, harga di gold ini mencapai 2000, biasanya apa yang terdampak ya. Mungkin teman-teman bisa sharing informasi di kolom komentar di bawah ya. Jadi sekian aja untuk analisa XAU USD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAU USD selanjutnya. Bye bye.